drone ya, di sekitar sini juga. Dan sekarang juga ada yang sudah bintang 1 dari SMA Caruban ini, ya, Pak Brigjen TNI Rofi'i baru saja naik itu. Ketemu saya tanya, kamu masih kolonel terus sejak dulu kok nggak naik-naiknya gimana? Baru saja kemudian sekarang jadi bintang 1. Jadi dari Kabupaten Madiun, Caruban sekitarnya ini sebetulnya cukup potensial untuk melahirkan orang-orang yang cukup berhasil. Karena itu saya mohon betul-betul WNS di Madiun ini, di Caruban ini akan menjadi pusat Center of Excellence bagi generasi masa depan anak-anak muda dari Madiun, terutama kabupaten. Karena itu saya mohon betul dukungan dari Pak Bupati, seluruh jajaran, dan juga dari WNS. Jadi ini jangan berhenti di sini, prasarana-sarananya harus disiapkan betul, gitu, dan ada dukungan yang optimal dari pemerintah kabupaten maupun dari pihak WNS. Dan kalau usahakan ada rencana jangka panjang, karena pada akhirnya suatu saat seharusnya lah di Madiun ini juga ada perguruan tinggi negeri, yang tentu saja kalau itu bisa terjadi, maka jasa baik dari WNS pasti tidak akan pernah dilupakan dan akan jadi amal soleh gitu. Saya akan terus mengawal selama saya masih mungkin gitu, untuk kemajuan di sini, bukan karena saya lahir di sini gitu. Karena saya walaupun lahir di sini, tapi sebenarnya besar sudah nggak di sini. Saya SMP sudah di Madiun, atau Madiun. Ya, di PGA dulu saya, di PGA Madiun. Dan dari Caruban ini satu angkatan hanya 2. Yang daftar 60, yang lolos hanya 2. Gitu. Dan niatnya nggak pengen pinter waktu itu, memburu ide. Jadi dulu kalau masuk PGA itu dapat ikatan dinas. Jadi cari ide, sekolah di Madiun. Jadi saya ini sejak kelas 1 SMP sudah dapat duit dari pemerintah. Gitu. Karena itu sekarang saya harus balas budi kebaikan pemerintah itu. Ya, jadi memburu ide dulu. Jadi kalau sekolah di PGA itu dulu, dan SPG, kalau dulu belum ada SPG kalau SMA-nya. Kalau PGA itu mulai kelas 1, start dengan SMP sudah dapat ikatan dinas. Delalah saya selesai itu kewajiban dinasnya dicabut. Jadi boleh nggak ngikuti. Jadi nah, saya termasuk yang nggak ngikuti, kemudian terus ke Malang, kuliah di Malang. Biasanya harus wajib kerja 5 tahun kan, itu baru boleh, kemudian baru boleh melanjutkan atau kemudian meniti karir yang lain. Tapi pada waktu zaman saya itu memang kebetulan boleh tidak mengabdi dulu, tapi bisa langsung melanjutkan studi. Itu ceritanya. Jadi saya sebetulnya relatif tidak terlalu paham dengan Caruban ini, kecuali tahun 60-an. Saya masih kecil di sini. Bahkan ini juga belum ada ceritanya ini. Jadi ini daerah Gong Liwang-Liwung sini ini. Masih banyak genderuwonya daerah sini ini. Jadi, karena itu saya terima kasih sekali atas dukungan dari pemerintah kabupaten. Tadi Pak Presiden sudah pesan, kita hanya punya kira-kira hanya 2,5 tahun untuk mengejar, mempercepat bonus sumber daya manusia kita itu. Dan menurut saya pengembangan kurikulum yang ada di Caruban ini tidak usah jauh-jauh, mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di sekitar Caruban ini aja, di sekitar Kabupaten Madiun sudah lebih dari cukup. Misalnya kita punya TPHP, teknologi pengolahan hasil pertanian di sini ada produk unggulan porang itu Madiun ini adalah wilayah yang sementara ini yang belum ada yang bisa menandingi kualitas tanahnya. Ada ilmu tanahnya juga Pak di sini. Tapi ada kuliahnya ya, mata kurikulumnya ilmu tanah. Itu ya, rendemennya paling bagus di tanaman dari Madiun ini. Dan untuk produk tepungnya itu untuk orang-orang yang ahli porang tahu itu. Ini porangnya dari Madiun atau bukan Madiun. Ya, jadi taste-nya beda. Taste-nya beda. Jadi karena itu, dan Pak Presiden juga sudah mendeklarasikan porang sebagai produk unggulan kemarin juga di Madiun sini gitu.
Karena itu salah satu contoh aja. Belum lagi produk kayu jatinya. Kayu jati juga merupakan unggulan di wilayah sini. Karena itu sebetulnya perlu ada di 3 pertukangan. Ya. Di sini juga dibangun di 3 pertukangan yang melahirkan SDM yang berkualitas dan seterusnya. Di sini juga ada produk home industry yang tidak ada yang tandingannya, itu brem. Di sini lah kalau nggak salah tinggal selatan sedikit ya, itu brem. Dan itu hanya desa itu yang bagus, seingat saya. Kalau di tempat lain nggak terlalu bagus, termasuk di desanya Pak Bupati nggak bagus bremnya. Tapi di sini itu ada desa yang secara turun-temurun punya keahlian khusus membuat brem. Kaliabu, ya, daerah Kaliabu. Itu kalau keluar dari situ rasanya udah beda. Kayak apel kalau udah dikeluar dari batu, untuk lidah saya tahu. Dibilangnya apel batu, saya tahu dia bukan dari batu. Tapi dari tempat lain dibawa ke batu, kemudian diakui itu dari batu. Sama itu, brem kalau di sini, kalau oh ini pasti bukan dari Kaliabu, terasa itu. Oh ini dari kampungnya Pak Bupati, tahu kita. Jadi banyak sekali keunggulan-keunggulan lokal yang ada di Madiun ini bisa dieksplorasi untuk menjadi bagian dari studi kajian maupun meningkatkan kemampuan vokasional di kalangan mahasiswa. Dan tadi Pak Presiden juga sudah menyampaikan 40% dari kurikulum pengalaman belajar mahasiswa boleh diambil dari luar, tidak harus dalam kuliah. Ya, ini suatu hal yang sangat berani gitu, karena bagi mereka yang konservatif, termasuk saya itu ya, saya jadi bingung juga gitu. Nanti body of knowledge-nya seperti apa kalau 40% itu harus dari luar. Ya, ini dosen, makanya Pak dosen pasti ketawa-ketawa semua itu. Tapi inilah keberanian Pak Presiden, harus kita dukung gitu ya. Dan kita harus benahi. Tahta itu hanya level vocational ya. Memang kalau sudah profesional kita tidak bisa nggak ambil risiko ya. Misalnya dokter 40% ngambil kuliah di luar, dokternya gimana? Nyontek keliru, siapa yang tanggung jawab? Jadi kalau untuk profesional saya kira memang tidak mungkin, tapi kalau untuk vocational, tadi Pak Presiden menyampaikan, dan memang kita butuh vocational, seperti profesional nggak perlu banyak-banyak, sekarang tenaga yang keahlian menengah, vocational itulah yang sangat dibutuhkan. Karena itu diperbanyak sekolah vokasi, dan saya yakin Pak Presiden senang sekali dengan pendidikan vokasi yang ada di Malang ini, karena beliau lah yang ide besar beliau memang untuk menyongsong bonus demografi itu populasi produktif Indonesia harus sebagian besar memiliki kemampuan vocational. Jadi derajat kemampuan itu kan yang paling bawah itu skill. Skill itu untuk melahirkan clerical dulu. Clerical, kemudian skill, kemudian vocational, yang paling atas profesional. Jadi akan melahirkan tenaga-tenaga ahli menengah dari kampus ini. Saya kira itu nanti kepanjangan sudah mendekati Jumat. Terima kasih semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kampus ini kampus yang diberkati, menghasilkan sumber daya manusia Indonesia dari campuran yang unggul, yang betul-betul bermanfaat dan memberikan sumbangan yang besar kepada kemajuan bangsa dan negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melaksanakan sesi foto bersama dengan Bapak Bupati Madiun, Bapak Wakil Bupati Madiun, dan jajaran vokasi ONS. Mohon dengan hormat juga Bapak Danrem 081 di Road Sahalajaya.
Terima kasih, sesi foto selesai. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara peresmian Gedung Baru Universitas 11 Maret Kampus Caruban di Kabupaten Madiun pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan seluruh undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.